Di sebuah dermaga yang sunyi, berdiri seorang pemuda dengan masa lalu yang sudah retak berkeping. Ia menatap sebuah kapal tua yang sudah 7 tahun tidak bernapas. Sebuah kapal yang telah membunuh harapan banyak teknisi sebelum dirinya. Raka menatap mesin Silver Arrow seolah menatap hantu dari tragedi hidupnya sendiri. Dan di belakangnya, Raya Mahadewa melontarkan tantangan paling kejam yang pernah menggores telinga seorang pria yang sedang berusaha bertahan hidup. Tantangan yang tidak hanya merendahkan harga diri, tetapi juga menusuk luka yang selama ini ia sembunyikan. Ombak menelan setiap kata penghinaan, menggema bersama masa lalu yang kelam, harga diri yang diinjak, dan cinta yang tak pernah berani diucapkan. Pada detik itu, bukan hanya mesin yang dipertaruhkan, tapi nasib 2 jiwa yang sedang berjalan menuju jurang kehancuran. Apa ya yang sebenarnya disembunyikan Raka? Dan mengapa satu tantangan itu mengubah segalanya? Ingin tahu cerita lengkapnya? Tetap di Beragam Kata. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kamu ya, untuk membantu menyebarkan cerita-cerita menarik dan inspiratif. Untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, terima kasih banyak ya. Sekarang, mari kita lanjut ke ceritanya. Pagi itu, dermaga keluarga Mahadewa dipenuhi sinar matahari yang memantul indah dari permukaan laut. Burung-burung camar berputar di udara, membawa ketenangan yang seharusnya menyambut hari. Namun ketenangan itu pecah, hancur oleh satu bentakan yang melengking dari arah gudang. Penjaga gudang sepertimu bisa apa? Jangan sentuh barang berharga keluarga kami. Suara itu milik Bima, kerabat jauh keluarga Mahadewa. Pria yang selalu datang dengan langkah besar dan dada terangkat seolah dunia ini miliknya. Ia menatap tajam ke arah satu peti kayu yang sedang diangkat oleh seorang pria berpostur ramping namun berotot. Pria yang selama ini menjadi bayangan di dermaga itu. Pria bernama Raka. Raka tidak menjawab, tidak mengangkat wajah. Ia hanya menuntaskan pekerjaannya sambil menerima hinaan itu dengan diam yang panjang. Diam yang hanya dimiliki seseorang yang sudah terlalu sering disakiti. Dermaga mewah itu adalah tempat Raka menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai pekerja. Gudang tua, aroma kayu basah, dan deretan peralatan kapal, semua menjadi saksi betapa sepinya dunia Raka. Ia seperti bayangan di antara gemerlap kekayaan keluarga Mahadewa. Tidak pernah ikut makan malam, tidak pernah diajak bicara, tidak pernah dianggap sebagai manusia yang utuh. Raka menurunkan peti itu dengan hati-hati, takut menimbulkan suara, karena ia tahu satu suara kecil saja bisa membuat Bima marah lagi. Sementara itu, kapal-kapal mahal keluarga Mahadewa berdiri megah di belakangnya. Sebegitu megahnya hingga perbedaan dunia antara Raka dan keluarga itu terasa seperti tembok yang tidak bisa ditembus siapapun. Tak lama kemudian, langkah sepatu hak terdengar, ritme yang tegas, berwibawa. Raya Mahadewa muncul dengan gaun putih tipis berkibar tertiup angin laut. Ia tidak menatap Raka, tidak menyadari kehadirannya, seolah Raka hanyalah bayangan yang lewat, bukan manusia yang berdiri di sana.
Raya Mahadewa, ada apa ribut-ribut pagi-pagi? Bima langsung menunjuk Raka. Tuduhannya mengalir seperti racun. Pria ini memindahkan peti berisi komponen kapal koleksi ayahmu tanpa izin. Dasar penjaga gudang yang tidak tahu diri. Raya menatap Raka, bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketidakpedulian yang jauh lebih menyakitkan. Raka merunduk sedikit. Saya hanya memindahkan ke tempat kering agar tidak kena rembesan air laut. Namun Bima mendengus. Seolah mendengar suara Raka saja sudah mengganggu hidupnya. Raya mengalihkan pandangan. Singkat, "Sudahlah, biarkan saja. Urus pekerjaanmu saja, Raka." Ia berjalan pergi, tanpa melihat Raka, tanpa menunggu jawaban, tanpa peduli. Udara di dermaga terasa semakin berat. Raka menelan nafasnya perlahan, diam, sabar, terlatih. Tidak ada yang membelanya, tidak ada yang peduli benar atau salah. Namun Raka sudah terbiasa dengan dunia yang tidak memberi ruang untuknya. Di dalam gudang yang sepi, Raka duduk sejenak, menatap telapak tangannya yang berdebu, dan di balik diamnya tersimpan sesuatu yang tidak pernah diketahui siapapun. Pengetahuan yang tidak seharusnya dimiliki penjaga gudang biasa. Masa lalu yang tidak pernah ia ceritakan. Tetapi hari ini bukan hari untuk membuka itu semua. Raka bangkit kembali, mengambil catatan inventaris, dan melanjutkan tugasnya seolah tidak terjadi apa-apa. Di luar sana, dermaga keluarga Mahadewa tetap sibuk dengan kemewahan. Namun, di sudut kecil gudang tua itu, Raka tetap menjadi pria yang dihina, yang dilupakan, yang dianggap tidak lebih dari penjaga barang-barang tua. Tanpa ada yang tahu bahwa roda nasib sebenarnya sudah mulai bergerak dan bahwa dunia mereka akan berubah karena pria yang selama ini diremehkan. Siang menjelang dengan sinar terang yang menyilaukan kaca-kaca besar villa keluarga Mahadewa. Bangunan itu berdiri angkuh menghadap lautan, seakan ingin memberitahu dunia betapa kuasanya pemilik villa tersebut. Dari dalam, pemandangan laut tampak seperti lukisan hidup yang bergerak dengan ritme lembut. Raya Mahadewa berjalan di sepanjang koridor villa tanpa suara. Langkahnya ringan, seperti burung merpati yang melayang di atas lantai marmer. Rambutnya tergerai rapi, wajahnya tenang, namun hatinya seperti dinding es yang tak pernah benar-benar disentuh siapapun. Di balik keindahannya, Raya menyimpan kekosongan yang hanya ia sendiri yang tahu. Kehidupan penuh berlian, pakaian mahal, dan kapal-kapal indah tidak pernah bisa mengisi ruang kosong yang ditinggalkan ibunya 7 tahun lalu. Ia berhenti di pintu kaca besar yang mengarah ke dermaga pribadi. Dari sana, tampak sebuah speedboat antik berdiri diam seperti raksasa yang tertidur. Silver Arrow LX. Kapal keluaran terakhir yang pernah disentuh tangan ibunya sebelum wanita itu pergi untuk selamanya. Kapal itu tidak pernah dihidupkan lagi sejak hari kepergian itu. Ayahnya berkali-kali mendatangkan teknisi terbaik, tapi semuanya menyerah. Mesin kapal itu dianggap mati total. Tidak ada harapan. Namun bagi Raya, kapal itu bukan sekadar mesin. Itu adalah kenangan terakhir tentang ibunya. Setiap kali ia melihatnya, hatinya seperti dipeluk dan diiris pada saat yang bersamaan. Ia melangkah turun menuju dermaga. Saat berdiri di samping kapal, ia meraba sisi badan kapal yang dingin.
Setiap goresan seolah membawa kembali suara tawa ibunya, cerita-cerita yang dulu menemani perjalanan mereka di lautan. Tapi kini semua tinggal ingatan. Tanpa ia sadari, dari kejauhan Raka sedang memperhatikannya. Tatapan Raka bukan tatapan yang mengagumi kemewahan. Tidak, ia hanya melihat seorang wanita yang memandang kapal tua dengan kesedihan yang terlalu dalam untuk disembunyikan. Raka juga memandang Silver Arrow LX dengan cara berbeda daripada siapapun di rumah itu. Ia tidak melihat harta mahal. Ia melihat kerumitan mesin. Ia melihat lubang kecil di sisi bodi yang menandakan tekanan angin besar. Ia melihat pola goresan yang hanya bisa muncul jika kapal itu pernah melaju dengan kecepatan luar biasa. Dan ia mengenali semuanya. Namun, ia tetap diam. Ia tidak boleh mencampuri urusan keluarga Mahadewa. Ia hanyalah penjaga gudang, tidak lebih dari itu. Raya akhirnya berbalik. Ia melihat ayahnya datang bersama seorang tamu elegan. Percakapan mereka terdengar samar, namun satu kata membuat Raya menegang. Menjual. Mereka membicarakan menjual kapal itu sebagai barang kolektor yang rusak. "Jangan sentuh kapal ini," ucap Raya lirih tapi tegas. Ayahnya menatapnya dengan lelah. "Raya, kapal ini sudah tidak berguna. Untuk apa disimpan?" "Itu peninggalan ibu." Suara Raya rendah namun kukuh seperti karang. "Peninggalan yang tidak bisa dipakai lagi," jawab ayahnya datar. Raya menghela napas panjang dan pergi tanpa sepatah kata. Ia naik ke dek kapal, duduk di belakang kemudi yang berdebu dan memejamkan mata. Ia tidak tahu sampai kapan ia harus mempertahankan satu-satunya benda yang menghubungkannya dengan masa lalu. Ia tidak tahu bahwa seseorang di dermaga itu menyimpan kunci untuk membangunkan kapal tersebut. Raka masih berdiri di kejauhan. Tatapannya tidak beranjak dari kapal itu. Dari suatu sudut tersepi dermaga keluarga Mahadewa, pria yang dianggap tidak memiliki kemampuan apapun menyimpan hubungan yang jauh lebih dalam dengan mesin yang tertidur itu. Tidak ada seorang pun yang menduga, tidak Raya, tidak ayahnya, tidak para teknisi yang menyerah satu persatu. Dunia mereka akan segera berubah, dan babak berikutnya hanya menunggu satu percikan kecil untuk meledak menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Di halaman belakang villa kaca keluarga Mahadewa, senja turun perlahan, mewarnai permukaan laut dengan kilau keemasan yang lembut, seolah menenangkan dunia yang mulai lelah. Di antara kesibukan para pekerja yang mondar-mandir memurus kebutuhan keluarga kaya itu, ada satu sosok yang selalu berjalan tanpa suara. Raka, penjaga gudang yang setiap hari memeriksa inventaris, mengecek kunci dermaga, dan menatap peralatan laut agar tetap rapi. Bagi banyak orang di rumah itu, Raka hanyalah bayangan. Ia lewat tanpa disapa. Ia bekerja tanpa dianggap. Ia mendengar tanpa pernah benar-benar didengar. Ketika para pegawai lain pulang, Raka tetap tinggal di gudang tua dekat dermaga. Ruangannya kecil, cukup untuk satu ranjang tipis dan satu meja kayu. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Raya Mahadewa sendiri jarang melihat Raka. Meski tinggal di area yang sama, dunia mereka berbeda. Raya hidup di rumah kaca berlantai marmer penuh karya seni laut, sementara Raka hidup di sudut paling sepi dari kawasan itu.
Namun, setiap kali Raya berjalan melewati dermaga, ia sering melihat Raka berdiri di dekat speedboat Silver Arrow, kapal peninggalan ibunya. Berdiri diam, memandangi kapal itu seakan tengah mengingat sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan. Raya tidak pernah memikirkan lebih jauh. Baginya, mungkin Raka hanya terpukau oleh barang mahal seperti pekerja lain. Namun, ada sesuatu yang aneh dari tatapan Raka. Itu bukan tatapan orang yang iri, bukan tatapan orang yang ingin memiliki, melainkan tatapan seseorang yang tahu sesuatu. Seolah Raka mengenali Silver Arrow lebih dalam daripada siapapun. Pada suatu sore, ketika Raka tengah mengelap bagian luar Silver Arrow, Raya berdiri di kejauhan memperhatikannya. Angin laut berembus lembut, membawa aroma asin yang menenangkan. Namun dalam hati Raya ada kekesalan yang tumbuh. Bagaimana mungkin seorang penjaga gudang berani menyentuh peninggalan ibunya? Namun Raya tidak berkata apapun. Ia hanya menatap lalu pergi, meninggalkan Raka sendirian bersama kapal itu. Seolah Raka adalah sosok yang tidak perlu dipedulikan. Seolah ia memang ditakdirkan menjadi bayangan seumur hidupnya. Di dalam hati Raka, sesuatu bergejolak. Ia ingin bicara, ia ingin menjelaskan sesuatu, namun bibirnya tetap terkunci. Rahasia yang ia simpan terlalu berat untuk diucapkan. Rahasia yang membuatnya memilih bersembunyi di balik pekerjaan sebagai penjaga gudang, jauh dari dunia lamanya sebagai teknisi kapal cepat. Selama 7 tahun, Silver Arrow mati total. Selama 7 tahun pula, Raka tidak menyentuh ruang mesinnya. Ia hanya menunggu, hanya memandangi, hanya memastikan kapal itu tetap utuh. Karena bagi Raka, Silver Arrow bukan sekedar mesin, ia adalah kenangan dan juga luka paling besar dalam hidupnya. Senja semakin menebal, ombak kecil memecah pelan. Di balik tenangnya dermaga, rasa penasaran mulai tumbuh. Sesuatu yang samar tapi terasa jelas. Sebuah misteri yang belum diungkap. Siapakah sebenarnya Raka, penjaga gudang pendiam yang memandang Silver Arrow seolah tengah menjaga seseorang yang pernah ia cintai? Disinilah cerita mulai bergerak. Disinilah rahasia masa lalu Raka perlahan menunggu untuk terungkap. Pagi itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Laut memukul dermaga dengan gelombang kecil yang berulang, menciptakan suara ritmis yang memenuhi udara seperti bisikan yang terus mengingatkan sesuatu. Raya berjalan cepat menuju dermaga, wajahnya merah, menahan marah yang mendidih di dadanya. Di tangannya, ia menggenggam dokumen penjualan yang baru saja ia temukan di ruang kerja ayahnya. Dokumen yang menyatakan bahwa Silver Arrow akan dijual. Ketika ia sampai di ujung dermaga, ia melihat ayahnya berdiri bersama seorang broker kapal membicarakan harga penjualan speedboat yang menjadi satu-satunya kenangan yang masih menggantung dari mendiang ibunya. Raya kehilangan kesabaran. Tidak, kapal itu tidak boleh dijual. Itu peninggalan Mama. Ayah tidak punya hak. Ayahnya menatapnya dengan wajah lelah. Sudah bertahun-tahun ia ingin menjual kapal itu karena biaya perawatannya mahal. Namun Raya tak ingin mendengarnya. Emosi menutup pintu logika. Ayahnya akhirnya pergi meninggalkan dermaga, memberikan ruang bagi Raya untuk meredakan amarah yang telah memuncak. Raya berdiri sendirian.
Napasnya tersengal, matanya tajam menatap kapal itu, seakan kapal itu sendiri ikut mengkhianatinya. Raka, yang kebetulan berada di dekat gudang, melihat kegaduhan itu, lalu berjalan mendekat dengan hati-hati. "Raya," ucapnya pelan, "mungkin ada baiknya kamu bicara dengan ayahmu lagi. Kapal ini memang..." Namun kata-katanya terpotong oleh teriakan Raya. "Jangan ikut campur, kamu tidak tahu perasaan kehilangan itu. Kamu bahkan tidak tahu arti kapal ini bagi Mama." Raka terdiam. Ia menunduk seperti seseorang yang tahu bahwa suaranya memang tidak pernah punya tempat di dunia itu. Emosi Raya semakin memuncak. Ia menendang sisi lambung Silver Arrow dengan marah. "Kenapa dia tidak mau hidup? Kenapa kapal ini seperti menolak aku?" Raka mencoba mendekat sedikit, berusaha tetap tenang. "Mesinnya memang rumit," katanya lembut. "Silver Arrow bukan kapal biasa, butuh..." "Diam!" Raya menatap Raka dengan pandangan yang bercampur, amarah, putus asa, dan rasa kehilangan yang tak pernah ia sembuhkan. Lalu dari bibirnya keluar tantangan yang tidak pernah ia pikirkan. "Kalau kamu memang hebat, hidupkan kapal ini. Nyalakan Silver Arrow ini. Kalau kamu bisa, kapal ini milikmu." Raka terkejut, namun Raya tidak berhenti sampai di situ. Dan satu lagi, nada suaranya mengejek, menusuk hingga dasar dermaga. "Kalau kamu berhasil, aku akan menikah denganmu. Puas, penjaga gudang menikahi pewaris Mahadewa. Lucu kan?" Para pekerja yang mendengar itu saling berpandangan. Ada yang menahan tawa, ada juga yang justru terdiam, takut pada kata-kata yang mungkin tak bisa ditarik kembali. Raka menatap Raya lama, sangat lama. Dan dalam tatapan itu, Raya merasakan sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Bukan amarah, bukan rasa hina, bukan kepanikan, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang membuat jantungnya bergetar. Raka akhirnya menarik napas, lalu dengan suara tenang, lebih tenang daripada siapapun di dermaga itu, ia berkata, "Baik, aku terima tantangan itu." Raya tersentak, tubuhnya bergerak mundur setengah langkah, tidak percaya bahwa Raka benar-benar menjawab, apalagi menerima. Tanpa menunggu 1 detik pun, Raka melompati dermaga dan masuk ke Silver Arrow. Ia menaruh tangannya di atas panel mesin yang sudah berdebu. Sentuhan yang begitu pelan, seperti seseorang yang menyentuh kenangan lama yang sangat berarti. Raya menelan ludah. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu pada Raka yang tidak pernah ia sadari selama ini. Taruhan mustahil itu kini menjadi kenyataan. Dan di dermaga yang diterpa angin laut pagi itu, sejarah baru saja dimulai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raya merasa takut. Karena taruhan yang keluar dari amarah itu mungkin saja membawa ia pada kebenaran besar yang tidak pernah ia siap temui. Cerita pun bergerak menuju api yang perlahan membara, dan nasib keduanya tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Sore turun perlahan di atas permukaan laut. Warna langit berubah menjadi jingga keemasan, menyelimuti dermaga dengan cahaya hangat yang terasa menipu. Karena di balik ketenangan itu, sesuatu yang besar sedang bergerak. Sesuatu yang tak seorang pun duga akan terjadi hari ini. Raka melangkah turun menuju speedboat Silver Arrow. Suaranya tidak terdengar,
Tapi tatapannya tajam, fokus, seperti seseorang yang sedang kembali pada masa lalu yang tidak pernah benar-benar selesai. Para pekerja yang biasanya sibuk kini berdiri mematung. Tidak satu pun ingin melewatkan detik ini, karena semua orang tahu tantangan itu bukan main-main. Raya berdiri di ujung dermaga. Lengannya terlipat, mencoba mempertahankan gengsi yang mulai retak sejak beberapa jam lalu. Ia menatap ke arah Raka dengan pandangan meremehkan, namun hatinya bergetar. Ia sendiri tidak yakin kenapa ia mengeluarkan taruhan itu. Mungkin marah, mungkin sombong, mungkin karena ia tidak pernah benar-benar melihat Raka. Tapi hari ini, pria itu bukan lagi bayangan. Begitu masuk ke dalam Silver Arrow, Raka tidak langsung menyentuh apapun. Ia duduk dulu di kursi pengemudi, membiarkan kesunyian berbicara. Lalu perlahan, tangannya menyapu dashboard yang berdebu, seperti menyentuh sesuatu yang pernah hidup dan pernah ia kenal. Dengan gerakan ringan, ia membuka panel bawah ruang mesin. Panel yang tidak pernah berhasil dibuka mekanik manapun selama 7 tahun. Sebuah bunyi klik halus terdengar. Tepat, presisi, seolah ia tahu letaknya sejak lama. Raya tersentak kecil. Dari mana dia tahu itu? Dan Raka mengeluarkan seperangkat alat dari tas kulit lusuh yang selalu ia bawa. Dan saat alat-alat itu terlihat di bawah sinar matahari, dermaga mendadak hening. Karena alat itu bukan milik penjaga gudang, itu milik teknisi profesional. Dan kini semuanya berubah. Gerakan tangannya cepat, teratur. Ia memeriksa selang bahan bakar, membuka filter udara, mengangkat modul elektronik yang tampak baik-baik saja. Namun, dari sorot matanya, ia tahu ada yang salah. Mesin ini tidak rusak, gumamnya pelan. Mesin ini hanya ditinggalkan. Lampu kecil dinyalakan. Raka menyorot bagian terdalam mesin yang tak pernah dijangkau siapapun. Keringat menetes, tapi sorot matanya tetap tidak bergeser. Raya menatapnya tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya, ia melihat seseorang menyentuh Silver Arrow bukan sebagai teknisi, bukan sebagai pekerja, tapi seperti seorang pencipta yang mengenali karya miliknya. Waktu berlalu, matahari perlahan tenggelam, lampu dermaga menyala, tapi Raka tidak berhenti. Semua orang tahu, ia tidak sedang memperbaiki kapal ini, ia sedang membangunkannya. Hingga akhirnya, ia mengangkat sebuah komponen kecil yang hangus di ujungnya. Komponen yang selama ini tidak pernah ditemukan. Raya menutup mulutnya. Itu tidak mungkin. Raka mengangguk pelan. Ini penyebabnya, katanya tenang. Ini yang membuat Silver Arrow tidak bisa hidup. Bisik-bisik para pekerja mulai memanas. Dan untuk pertama kalinya, harapan muncul di dermaga itu. Raka kembali duduk di kursi pengemudi. Wajahnya penuh keringat dan noda minyak, namun tatapannya tetap sama. Yakin. Ia memegang kunci kontak, dan dermaga langsung diam. Tapi ia tidak langsung menyalakannya. Ia memandang Raya. Sebelum kapal ini hidup, aku ingin kamu tahu satu hal. Raya menegang, jantungnya berdenyut keras. Silver Arrow tidak rusak, ucapnya pelan. Ia hanya menunggu orang yang benar-benar mengerti cara membangunkannya. Raka memutar kunci, dan dunia berhenti. Mesin bergetar pelan, suaranya tersendat, berat, seperti seseorang yang baru bangun dari tidur panjang. Para pekerja menahan napas.
Raka memutar kunci sekali lagi. Dan pada detik itu, brum! Mesin Silver Arrow hidup setelah 7 tahun mati total. Suara mesinnya bergema ke seluruh dermaga, dalam, kuat, penuh daya. Air di sekitar kapal bergetar, lampu panel menyala satu persatu. Silver Arrow bangkit. Raya menutup mulutnya, air mata menggenang. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Para pekerja bersorak, beberapa berteriak. Seorang mekanik tua menangis. "Aku sudah bilang," ucapnya sambil gemetar. "Hanya orang yang benar-benar paham yang bisa membangunkan dia." Raya berjalan mendekat, langkahnya goyah. Ia berdiri tepat di depan Raka. Raka mematikan mesin perlahan. Suara Silver Arrow mereda, tetapi gema kebangkitannya masih menggantung di udara seperti keajaiban yang sulit dipercaya. "Raya," ucap Raka, "kamu membuat taruhan," dan semua orang mendengarnya. Raya tercekat, tidak ada kata yang bisa keluar. "Aku akan menagih apa yang kamu janjikan." Para pekerja terdiam, mereka ingat taruhannya, kapal, dan pernikahan itu. Raya mundur selangkah. "Siapa kamu sebenarnya?" Raka hanya menatapnya, tatapan yang membawa rahasia besar. "Aku hanya seseorang yang menepati janji," katanya pelan. "Dan aku harap kamu juga begitu." Dermaga tenggelam dalam sunyi, hanya suara laut yang berbicara. Dan di antara dua manusia itu, kebenaran besar mulai muncul ke permukaan. Kebenaran yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam turun perlahan di kawasan Mahadewa. Cahaya lampu villa memantul lembut di permukaan laut yang tenang. Namun, ketenangan itu sama sekali tidak menyentuh hati Raya. Di dalam dirinya, badai sedang mengamuk. Langkah Raya terhenti di depan dermaga. Angin laut malam terasa lebih dingin daripada biasanya, merayapi kulitnya hingga ke tulang. Di sana, Raka berdiri, menatapnya tanpa berkedip. Tatapan yang tenang, terlalu tenang, seolah tidak ada yang mampu mengguncang dirinya. Bahkan setelah menghidupkan kapal yang 7 tahun dianggap mustahil untuk bangkit. Raya merasakan dadanya sesak. Taruhan yang ia ucapkan dalam amarah kini berubah menjadi belenggu yang menjerat lehernya keras. Semua orang mendengar. Para pekerja merekam, dan berita itu mungkin sudah menyebar ke seluruh desa pesisir bahkan sebelum matahari tenggelam sepenuhnya. Raka melangkah mendekat, namun tetap menjaga jarak. Cahaya lampu dermaga jatuh di wajahnya, penuh noda oli, penuh keringat, namun tetap terlihat tenang. "Kapal itu sudah hidup," ucap Raka pelan. Raya menelan ludah keras. Ia ingin membantah. Ia ingin mengatakan bahwa semua itu hanya lelucon, hanya omong kosong dari orang yang sedang marah. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya, seperti ada yang mencegahnya berdusta. "Kamu berjanji," lanjut Raka. "Dan janji itu kamu ucapkan dengan semua orang mendengar." Raya memalingkan wajah, matanya panas, nafasnya berat. Aku tidak serius," katanya akhirnya. Suaranya bergerak naik turun, rapuh. "Aku hanya marah." "Marah atau tidak," jawab Raka lebih dalam. "Kata-kata yang keluar dari mulutmu tetap sebuah janji." Raya membenci ini,
membenci saat dirinya di pojokan. Namun entah kenapa, tatapan Raka membuatnya tidak bisa mengangkat suara, tidak bisa memaki, tidak bisa melawan. "Maksudmu?" bisik Raya. "Kamu benar-benar akan mengambil kapal itu?" Raka mengangguk. "Ya, itu bagian dari janjimu." Jantung Raya berdetak semakin cepat. Ia merasakan dunia di sekelilingnya mengecil, seakan hanya ada dirinya dan Raka di dalam ruang sempit yang dikelilingi ketidakpastian. "Lalu, soal pernikahan kamu?" "Ya," Raka menjawab tanpa ragu. "Aku akan menagihnya." Raya terkejut. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, mencoba menghentikan gelombang panik yang tiba-tiba naik dan menghantam dirinya. Seumur hidup, ia tidak pernah membayangkan satu kalimat emosional dapat menghancurkan masa depannya secepat ini. "Tapi kenapa?" Suara Raya pecah. "Kenapa kamu ingin menikah denganku? Apa untungnya bagimu?" Raka terdiam. Ia menatap Raya lama, sangat lama. Dan dalam diam itu, Raya merasakan sesuatu yang aneh. Tidak nyaman, tidak aman, namun tidak bisa menjauh. Akhirnya Raka menjawab, "Aku punya alasanku sendiri. Dan alasan itu belum saatnya kamu tahu." Raya menggigit bibir, mencoba mengendalikan gemuruh di dalam dadanya. "Mulai besok, lanjut Raka, kita urus semua prosesnya. Kamu pewaris Mahadewa. Aku tahu kamu bisa membuat semuanya terjadi dengan cepat." Raya tidak menjawab. Ia tidak bisa menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap ke arah laut yang gelap, seolah berharap ada ombak besar yang datang dan menghapus semua ini. Namun, tidak ada. Raka berbalik dan melangkah pergi. Setiap langkahnya terdengar jelas, pelan, pasti, mengiris ketenangan malam. Dan ketika ia menjauh, angin laut menyapu wajah Raya, membuatnya sadar bahwa tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raya merasakan rasa takut yang tidak pernah ia kenali sebelumnya. Takut pada masa depan, takut pada tanggung jawab, takut pada laki-laki yang selama ini ia remehkan. Dan lebih dari itu, takut pada pertanyaan yang terus berputar lirih di kepalanya. Siapa sebenarnya Raka? Hari pernikahan itu tiba lebih cepat dari yang Raya bayangkan. Semua terasa meluncur tanpa kendali, seolah dunia sengaja mempercepat langkah takdir. Tidak ada pesta besar, tidak ada gaun mewah, tidak ada musik romantis atau tamu undangan berkelas. Hanya sebuah upacara sederhana di ruang administrasi sebuah kota kecil di pesisir laut. Raya mengenakan gaun putih sederhana, tanpa perhiasan mencolok dan dengan mata yang sembab karena semalaman ia hampir tidak tidur. Di sampingnya, Raka berdiri memakai kemeja putih bersih. Rambutnya rapi, wajahnya berbeda dari sosok penjaga gudang yang selama ini ia lihat. Ada ketenangan dalam cara pria itu berdiri, ketegasan, dan sesuatu yang membuat hati Raya semakin bingung. Saat buku nikah diletakkan di hadapan mereka, tangan Raya mulai bergetar. Sementara tangan Raka tetap stabil, seolah ia benar-benar telah menunggu momen itu sangat lama. Ketika petugas meminta mereka menandatangani buku itu, Raya melihat Raka menuliskan namanya tanpa ragu. Sementara dirinya bahkan sulit menelan rasa pahit yang tersangkut di tenggorokan. Ia akhirnya membubuhkan tanda tangan terakhir.
dan saat ujung penanya terangkat, segalanya berubah. Raya Mahadewa kini sah menjadi istri dari Raka, penjaga gudang, pria yang selama ini ia remehkan. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum, tidak ada ucapan selamat. Raya tidak melihat kebahagiaan di wajah Raka, tidak juga kemenangan. Justru ada kesedihan yang ia pendam dalam diamnya. Sebuah perasaan yang entah mengapa membuat dada Raya sesak. Setelah upacara selesai, mereka kembali ke villa keluarga Mahadewa. Orang-orang menatap mereka dengan ekspresi beragam, terkejut, iri, dan bisikan-bisikan kecil yang menusuk telinga Raya. Namun yang paling menyakitkan adalah cara ayahnya menatapnya. Bukan marah, bukan kecewa, hanya pasrah. Seolah semua ini adalah rangkaian kesalahan yang tidak bisa diulang kembali. Malam itu, Raya masuk cepat ke kamar pribadinya, menutup pintu di belakangnya dengan hati yang kacau balau. Raka tidak mengejar, tidak bertanya, tidak menuntut. Ia berjalan pelan menuju kamar kecil di dekat dermaga tempat ia selalu tinggal. Meskipun kini mereka suami istri, jarak di antara mereka terasa lebih jauh daripada sebelumnya. Di kamarnya yang luas, Raya duduk di tepi ranjang. Cahaya lampu menerangi wajahnya yang kacau. Di pangkuannya tergeletak buku nikah itu. Nama Raka tertera jelas di sebelah namanya. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik, "Kenapa kamu melakukan ini?" Sementara itu, di kamar kecil dekat dermaga, Raka duduk sendirian menatap gelap laut dari jendela sempit. Di tangannya sebuah foto lusuh, foto yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Foto mendiang Ibu Raya sedang memandangi Silver Arrow bersama seorang pria yang wajahnya sangat mirip dengan Raka. Raka menutup foto itu perlahan, menyimpannya ke dalam kotak kayu kecil. Dengan suara rendah dan penuh beban, ia berbisik, "Maafkan aku." Di villa Mahadewa, dua dunia kini telah dipersatukan oleh sebuah janji yang lahir dari emosi. Namun yang menunggu mereka bukan kebahagiaan, melainkan sebuah kebenaran besar yang perlahan-lahan mendekat. Kebenaran yang akan mengoyak segala yang mereka tahu, segala yang mereka percayai, dan segala yang mereka kira sudah selesai. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan seperti musim hujan yang tidak pernah selesai. Sunyi, dingin, dan penuh udara yang tidak jujur. Raya masih tinggal di kamar utamanya yang luas, penuh kaca, penuh cahaya alami. Sementara Raka tetap menghuni ruang kecil dekat dermaga, ruangan tempat bergantinya shift penjaga di masa lalu. Meski kini menyandang status sebagai suaminya, ia tidak pernah menuntut apapun, tidak meminta kamar baru, tidak meminta perhatian, tidak meminta penjelasan. Ia hanya diam dan tetap berjalan di garis hidupnya. Setiap pagi sebelum cahaya menyentuh permukaan laut, Raka selalu bangun pertama.
ia turun ke dermaga, menyalakan lampu gantung yang menggantung usang, lalu memeriksa Silver Arrow dari ujung ke ujung. Perawatan harian itu seperti ritual, seperti doa yang ia ucapkan tanpa suara. Desa tempat ia dulu bekerja jauh dari sini. Di dermaga inilah ia merasa bisa bernafas. Di sisi lain rumah, Raya bangun dengan hati yang semakin berat setiap menit berlalu. Ketika ia berjalan melewati koridor panjang villa itu, ia sering mendengar suara-suara halus dari dermaga. Suara perkakas, gesekan logam, mesin yang diputar untuk diperiksa. Suara-suara yang seharusnya menenangkan, tetapi kini terasa seperti pengingat atas kesalahan kata-kata yang keluar dari bibirnya malam itu. Kata-kata yang kini mengikat kehidupan dua orang yang bahkan belum saling memahami. Ada jarak aneh di rumah itu. Jarak yang tak terlihat mata, namun terasa seperti dinding tebal yang membelah udara. Raya ingin berbicara, ia ingin menjelaskan, namun setiap kali berpapasan dengan Raka, bibirnya selalu keluh. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Rasa bersalah itu seperti tali yang ia gulung sendiri, semakin panjang dan semakin menjeratnya. Suatu sore, hujan turun pelan. Raya berdiri di balkon kaca, menatap Raka yang sedang menutup kanvas Silver Arrow agar tidak basah. Gerakannya lembut, penuh kehati-hatian. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, tidak ada tuntutan, meski ia punya semua alasan untuk itu. Raya menggigit bibir, menahan sesuatu yang menekan dadanya. Ia mulai bertanya dalam diam yang menyakitkan, mengapa pria itu tidak membencinya? Mengapa ia tidak menunjukkan amarah? Mengapa ia justru terlihat lebih tulus daripada siapapun yang pernah ia temui di rumah ini? Raka bekerja seperti bayangan, hening, disiplin, tak menuntut balasan. Dan Raya merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Setiap langkah membuat mereka saling berpapasan, namun tidak pernah benar-benar bertemu. Dua dunia tinggal di satu rumah, namun jauhnya seolah setara dua pelabuhan yang tidak pernah terhubung oleh jalur laut. Namun, di balik jarak itu, pelan-pelan muncul sesuatu yang lain. Rasa ingin tahu, rasa ingin mengerti, dan sebuah benih kecil belum bisa disebut cinta, tetapi cukup kuat untuk mulai meretakkan kesunyian yang selama ini menyelubungi keduanya. Raya mulai memperhatikan lebih seksama gerak Raka, tatapannya, caranya mengikat rambut saat bekerja, cara ia menunduk ketika mengangkat sesuatu yang berat. Semua itu terasa seperti potongan-potongan teka-teki yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan tanpa ia tahu, bab yang jauh lebih berat sedang menunggu di depan. Bab yang akan membuka pintu masa lalu Raka. Bab yang akan menguji apakah hati manusia bisa benar-benar berubah. Hanya karena satu kejadian. Suatu pagi, seorang pria datang ke Villa Mahadewa. Pria dengan jas gelap, rambut tersisir rapi, dan senyum yang terasa terlalu dipaksakan. Seolah dilukis hanya untuk menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih kelam. Namanya Seno. Ia memperkenalkan diri sebagai investor.
Katanya, dulu ia pernah bekerja bersama Raka dalam sebuah proyek di Pelabuhan Timur. Raya menyambutnya dengan sopan karena ia diajarkan untuk menghormati siapapun yang datang membawa nama baik. Tapi sejak awal, Raka tidak menyukai kedatangannya. Tatapan Raka langsung berubah kaku begitu melihat Seno melangkah masuk ke ruang tamu megah itu. Dan Seno jelas menikmati ketegangan itu. Ia duduk santai, menatap Raya sambil mulai bercerita tentang masa lalu Raka. Namun semakin lama ia berbicara, ceritanya semakin aneh. Semakin gelap, semakin penuh insinuasi yang tidak sedap. Ia mengatakan bahwa Raka pernah dituduh mencuri blueprint kapal cepat, bahwa ia pernah menyebabkan kecelakaan besar yang merugikan banyak orang, bahwa Raka tidak pantas tinggal di rumah keluarga seperti Mahadewa. Raya mendengarkan dengan dahi berkerut. Ceritanya terlalu gamblang untuk langsung dipercaya, tapi cukup detail untuk membuat hati siapapun goyah. Apalagi, ia memang tidak tahu siapa Raka sebenarnya. Raka berdiri di lorong, mendengarkan sebagian percakapan itu. Ia tidak ingin membantah, tidak ingin berdebat, tidak ingin membela diri. Karena masa lalu memang tidak pernah ramah kepadanya. Meski bukan seperti yang Seno katakan, ingatan pahit itu tetap ada. Dari kejauhan, Seno melihat Raka, dan ia tersenyum miring, senyum seseorang yang merasa sudah menang. Namun, sesuatu yang tidak Seno duga terjadi keesokan harinya. Raya membuka pintu ruang kerja ayahnya. Di sana, ia menemukan sebuah dokumen digital yang terhubung ke jaringan internal perusahaan keluarga. Ia melihat log akses yang tidak seharusnya ada. Seseorang mencoba mengubah data lama tentang proyek Pelabuhan Timur. Seseorang mencoba memalsukan catatan sejarah kerja Raka. Dan nama pengguna yang muncul di layar itu adalah nama milik Seno. Raya merinding, hatinya berdebar hebat. Ia berlari keluar rumah, menembus angin sore yang menusuk. Nafasnya terputus-putus, jantungnya seakan melompat keluar dari dadanya. Ia menuju dermaga, di mana Raka sedang memeriksa panel navigasi Silver Arrow. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Raya berdiri tepat di depan Raka, tanpa jarak, tanpa dinding tak terlihat. Nafasnya terburu, matanya penuh pergolakan. Dengan suara yang hampir pecah, ia berkata, "Aku ingin mengenalmu. Bukan sebagai atasan dan bawahan, bukan sebagai dua orang yang terikat oleh taruhan, dan bukan sebagai seseorang yang percaya pada fitnah orang lain." Raka berhenti bekerja. Ia mengangkat wajah dan menatap Raya dalam-dalam. Tatapan yang selama ini penuh beban, kini perlahan melembut. Raya melanjutkan, lebih pelan, lebih jujur. "Aku ingin memulai dari awal jika kamu masih memberi ruang untuk itu." Angin laut menyapu rambut mereka. Matahari sore memantulkan cahaya oranye hangat di permukaan air yang bergerak pelan. Silver Arrow LX menyala lembut di belakang mereka, seperti memberi restu untuk sesuatu yang baru. Untuk pertama kalinya, bukan hanya mesin yang hidup, tetapi juga sebuah harapan kecil di antara dua hati yang dulu saling terasing.